Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung ya, melalui pembelajaran jarak jauh. Mari kita senantiasa saling mendoakan supaya kita selalu dijaga oleh Allah dan terhindar dari virus COVID-19. Dan kita juga harus senantiasa berdoa supaya wabah atau pandemi virus COVID-19 bisa segera berlalu dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk materi perkuliahan pada hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan EYD di dalam karya tulis ilmiah. Tentu kalian tidak asing dengan istilah karya tulis ilmiah. Materi ini sudah kalian dapatkan atau sudah diperoleh pada saat pemaparan yang disampaikan oleh Bu Feti ya. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah itu bermacam-macam produknya ya, dan pembuatan karya tulis ilmiah juga harus memperhatikan beberapa hal yang penting yang harus kalian pahami. Salah satunya adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis ejaan apa saja yang sesuai dengan EYD, yang seringkali walaupun sederhana tapi kadang-kala kita sering lupa ya. Nah, penggunaan EYD ini berpengaruh terhadap kualitas karya tulis ilmiah yang Anda buat ya. Jadi terlepas dari konten isi yang harus berkualitas, dari segi penggunaan bahasa, kemudian dari ejaannya juga harus memperhatikan kaidah yang baik dan benar. Yang pertama kita awali dengan definisi ejaan ya. Jadi di sini ejaan mempunyai definisi merupakan seperangkat aturan atau kaidah pelambang bunyi bahasa pemisahan, penggabungan dan penulisannya dalam suatu maksudnya suatu bahasan ya. Jadi batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Jadi ejaan dan mengeja itu berbeda. Mengeja mempunyai arti kegiatan melafalkan huruf suku kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas. Ya, jadi tidak hanya sekadar masalah pelafalan saja. Jadi ejaan ini sifatnya mengatur segala hal yang ada kaitannya dengan penggunaan bahasa, mulai dari penggunaan huruf, kemudian kata, ya, kemudian tanda baca sebagai sarananya. Jadi ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman hidup, terutama dalam bahasa tulis ya. Dan ini ada kaitannya dengan penulisan karya tulis ilmiah. Agar karya tulis ilmiah Anda ini menjadi karya tulis ilmiah yang berkualitas, maka harus memperhatikan
kaidah kebahasaan, khususnya adalah masalah ejaan yang seringkali luput dari pantauan mahasiswa selama ini. Nah, kalau kita bicara mengenai ejaan, tentu tidak lepas dari istilah EYD ya. Teman-teman di sini mungkin sudah pada tahu EYD itu apa. Ya, jadi EYD itu singkatan ejaan yang disempurnakan. Walaupun sekarang ada istilah baru ejaan bahasa Indonesia atau EB, tapi sebenarnya antara EB dan EYD itu sama. Tujuannya untuk mengatur kaitannya dengan bagaimana cara mengeja mengeja bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah atau standar yang berlaku. Nah, di sini ada secara singkat mengenai EYD ya. Jadi EYD adalah ejaan yang mulai resmi dipakai dan digunakan pada tanggal 16 Agustus 1972, di mana ejaan yang disempurnakan ini menggantikan ejaan lama yang waktu itu pernah berlaku di Indonesia, yaitu ejaan Republik. Ya. Jadi sebelum muncul EYD, belum diterapkan EYD, di Indonesia pernah menerapkan ejaan namanya ejaan Republik. Ya, dalam karya tulis ilmiah, peran bahasa memang sangat penting ya. Karena bahasa di sini sebagai media penyampai pesan, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Tanpa adanya bahasa, maka gagasan Anda tidak akan mungkin bisa tersampaikan. Ya, jadi bahasa dalam karya tulis ilmiah perannya sangat vital atau penting ya, demi kelancaran penyampaian informasi dari penulis kepada pembaca. Nah, dalam berbagai tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta isi fakta dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk karang ilmiah identik dengan jenis karang ilmiah, yaitu makalah yang sering kalian buat, ada laporan praktik kerja setelah kalian melakukan praktik untuk praktik-praktik tertentu ya, ada kaitannya dengan kesehatan, kemudian kertas kerja, skripsi, tesis, dan sampai disertasi. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah memang produknya bermacam-macam. Walaupun produknya bermacam-macam, tapi semuanya memiliki syarat yang sama atau syarat yang mutlak, yaitu penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Ya, kita mulai dari penulisan tanda baca ya. Jadi penulisan tanda baca, kata dan huruf mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, pedoman pendudukan istilah dan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi berikut adalah beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan tanda titik, tanda koma, titik dua, kemudian tanda seru,
kemudian ada tanda tanya dan tanda persen. Walaupun sederhana, tapi ini cukup penting dan harus dipahami ya, karena ini hal yang vital ya, yang menurut saya vital pemahaman terhadap tanda baca agar tulisan Anda menjadi berkualitas ya. Jadi semua yang di atas itu harus diketik rapat dengan huruf yang mendahulunya ya, walaupun kadang kita lupa ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Jadi hal-hal yang sekecil ini biasanya akan ditanyakan oleh dosen penguji ya, pada saat Anda itu membuat karya tulis ilmiah. Kalau misalkan sampai salah ya, ini bisa nanti berujung pada pemberian nilai yang tidak maksimal. Makanya harus diperhatikan dengan seksama. Nah, berikut merupakan contoh penerapan penggunaan tanda baca yang sudah saya bahas tadi ya. Nah, di sini ada tabel, di mana ada tabel ini ada tulisan baku dan tidak baku. Jadi yang tidak baku ini adalah yang salah, dan yang baku itu yang betul. Jadi kalian nanti harus tahu mana yang salah dan mana yang betul. Nah, jadi tanda baca titik ya, kalau yang tidak baku ini, yang salah ini di spasi ya. Jadi setelah kata terakhir dalam satu kalimat spasi titik ini justru yang salah. Yang betul adalah tanpa spasi. Jadi tanda baca titik ini merapat ya. Nah, begitu pula dengan kalimat yang kedua. Tanda baca koma juga merapat, tidak ada spasi ya. Nah, kemudian untuk kalimat yang ketiga ya, nah tipe ini tanda baca komanya merapatnya di kata sebelum dan. Nah, contoh ANOVA koma spasi dan, ini yang betul. Tapi kalau yang sebelah kiri ini yang salah, ANOVA spasi koma baru dan, itu yang salah. Kemudian tanda titik dua ini sebaiknya merapat ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, tanda baca seru ya. Hal itu tidak benar, spasi kemudian tanda seru, ini yang salah. Yang betul adalah hal itu tidak benar, tanpa spasi langsung menggunakan tanda baca seru. Begitu pula dengan tanda tanya dan tanda persen. Jadi tanda persen, tanda tanya, tanda seru itu tidak ada spasi setelah akhir kata. Nah, sama halnya dengan yang tadi sudah kita bahas, sekarang adalah tanda kutip ya. Tanda kutip atau tanda petik di sini biasanya untuk menandakan kalimat langsung. Kalau kalian mencari referensi, di mana referensi itu berupa kalimat yang dilontarkan oleh seorang ahli. Apabila Anda itu ingin mengutip kalimat itu secara utuh, maka harus menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, di sini sudah dijelaskan. Diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa yang diapit. Nah, jadi penggunaan tanda petik ini tanpa spasi lagi-lagi ya. Jadi tanpa spasi. Justru kalau dengan spasi ini yang salah. Coba diperhatikan yang tidak baku dan baku. Begitu pula dengan tanda kurung. Nah, tanda kurung kalau menggunakan spasi seperti yang tidak baku ini yang salah ya. Jadi tanda kurung ini tanpa spasi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun sangat sederhana, tapi perlu diperhatikan ya. Selanjutnya adalah tanda hubung, tanda pisah, dan tanda garis miring. Nah,
diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Nah, misalkan seperti ini ada tanda hubung, tidak berbelit-belit. Nah, ini terjadi selama tahun sekian-sekian ya. Jadi yang betul adalah diketik rapat, tidak ada spasi ya. Jadi diketik rapat tidak ada spasi atau tanpa spasi. Jadi kalau dengan spasi malah akan salah. Nah, di sini sudah tertulis contohnya. Nah, jadi perhatikan sendiri ya. Berikutnya adalah penggunaan partikel lah, kah, tah, dan pun. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ini seperti contoh, pergilah sekarang. Nah, sedangkan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Jika engkau pergi, aku pun. Nah, ini menggunakan spasi atau dipisah, tidak dirangkai. Ya, atau pokoknya kalau partikel lah, kah, tah, ya, ini dirangkai, ditulis serangkai. Tapi walaupun ini ada spasi. Kemudian pada saat membuat karya tulis ilmiah, kita juga seringkali menggunakan unsur singkatan atau akronim. Nah, maka kita juga harus tahu bagaimana cara penulisannya. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi untuk unsur singkatan ini semuanya ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata, nah ini yang ditulis tidak kapital semua. Ya, jadi hanya huruf awalnya saja yang menggunakan huruf kapital. Ini sudah ada contohnya, bisa kalian simak sendiri. Berikutnya adalah penggunaan huruf kapital. Ini seringkali lupa ya. Beberapa teman-teman mahasiswa mungkin pada saat membuat karya tulis ilmiah bingung ini sebenarnya menggunakan huruf kapital atau tidak begitu, atau sebaiknya bagaimana. Nah, ini kita merujuk pada ejaan yang disempurnakan. Jadi penggunaan huruf kapital sudah ditentukan, mana penentuannya ini sudah sesuai dengan kaidah, seperti mengawali kalimat itu pasti menggunakan huruf kapital ya, atau mengawali kalimat dalam petikan langsung atau kalimat langsung ini menggunakan huruf kapital. Kemudian kata ganti Tuhan atau nama kitab suci juga harus menggunakan huruf kapital, seperti yang tertera di contoh itu, bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kata ganti Tuhan atau menyebut agama atau kitab sucinya ini menggunakan huruf kapital ya. Nama gelar kehormatan juga menggunakan huruf kapital ya, tinggal kalian lihat di contoh ya. Kemudian huruf kapital sebagai unsur-unsur nama digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, ini pasti menggunakan huruf kapital. Dan untuk judul karya tulis ilmiah itu sendiri juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi judul atau titel sebuah karya tulis ini harus ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali untuk kata hubung ya, gitu.